Tuhan, kami tidak akan pernah berhenti karena kami tahu Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu melindungi kami, dan karena mujizat-Mu Tuhan, dalam penyertaan kami sepanjang malam ini, kami bisa bangun dan dapat lagi Tuhan menikmati persekutuan yang intim, yang manis, yang indah dengan Engkau di pagi hari ini Bapa. Tuhan, sungguh Engkaulah Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami agungkan, Allah yang kami muliakan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat pujian dan penyembahan yang sudah dinaikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau bersukacita dan menikmati segala pujian kami dan segala penyembahan kami Bapa. Bapa, pagi hari ini Tuhan kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mau belajar lagi daripada firman-Mu. Tuhan, terangi hati dan pikiran kami, supaya kami semakin paham akan maksud dan rencana-Mu, tujuan-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami hari lepas hari dibaharui, diubahkan menjadi seperti Yesus. Sehingga hidup kami berdampak Tuhan, bagi keluarga kami, bagi sekeliling kami, bahkan orang-orang yang dapat, Tuhan Yesus dekat kepada kami. Kristus semakin nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berapi hamba-Mu Tuhan, biarlah setiap perkataan bibir mulut hamba-Mu hanya isi hati-Mu saja. Terima kasih Bapa. Roh Kudus Engkau menolong, Roh Kudus Engkau memimpinkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, suatu kehormatan masih bisa dapat memberitakan kebenaran firman Tuhan, berbagi dari firman Tuhan pagi hari ini. Dan ini hari yang ketiga di minggu ini, dan dalam beberapa waktu-waktu terakhir ini kita masih belajar dari kitab Galatia, dan hari ini topik firman Tuhan bagi kita yang saya buat ialah Allah tidak dapat dipermainkan. Saya mengundang Bapak Ibu ya untuk membaca kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 10. Karena ini hanya 10 ayat saja, saya mau bacakan bagi kita semuanya. Nah, ini dalam perikop saling membantulah kamu. Saudara-saudaraku, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri, dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Janganlah sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jelas dari tema kita hari ini yaitu Allah tidak dapat dipermainkan. Dalam ayat 1 dikatakan, ya, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran. Jadi jika ada ya saudara kita, teman kita, orang-orang percaya melakukan pelanggaran, bukan untuk dibully atau untuk digosipin, ya dikata-katai, disebarkan kemana-mana. Tetapi dikatakan Paulus kepada sidang di Galatia di sini, dikatakan
kita harus memimpin orang tersebut untuk kembali kepada jalan yang benar. Jadi kita harus menolong dia. Kita harus memimpin dia supaya dia kembali kepada jalan yang benar. Yang kedua, dalam ayat yang kedua dikatakan apa yang harus dilakukan, yaitu bertolong-tolongan dalam memenuhi hukum Kristus. Karena dikatakan dalam ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, terutama kita dulu yang ada di Zoom room ini, biarlah kita saling menolong satu sama lainnya. Ya, ini kesempatan kita bisa berbagi, saling menolong. Ya, ada saudara kita yang bersuka cita, ada saudara kita yang butuh topangan doa, ada saudara kita mungkin butuh dana. Ya, selagi masih bisa kita tolong, mari kita bertolong-tolongan. Karena ini yang disampaikan Paulus pada sidang di Galatia ini, dan ini berlaku bagi kita pada zaman ini juga. Dan juga dikatakan dalam ayat yang ketiga, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Ya, kita juga harus tetap rendah hati. Ya, sebagaimanapun Tuhan memberkati kita, memakai kita, mengurapi kita, biarlah kita tetap senantiasa rendah hati, jangan sombong, dan kita harus menguji diri kita sendiri. Ya, motif kita, tujuan kita dalam melayani, seperti kami hamba Tuhan ini dalam penggembalaan, apa tujuan hidup kami? Apakah tujuannya untuk mencari keuntungan atau semuanya untuk pengabdian, melayani Tuhan? Karena kalau kita melakukannya untuk pengabdian, melakukan kehendak Tuhan, tidak ada yang dapat mengecewakan kita. Walau ada tantangan, walau ada persoalan, ada aniaya, mungkin harus berjuang dalam segala hal, tapi kita tetap terus melakukannya dengan hati yang mengasihi, dengan mata yang tertuju terus kepada Kristus. Mari kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dikatakan dalam ayat yang dan juga dalam hal ini kita menyediki hati kita melayani bukan untuk berkompetisi, bukan menganggap bahwa supaya saya hebat, supaya saya lebih daripada orang lain, bukan. Tetapi kita memang melayani Tuhan pada panggilan kita masing-masing. Karena kita dipanggil Tuhan untuk saling melengkapi, saling menguatkan, saling meneguhkan, dan untuk membuat jiwa-jiwa semakin dewasa di dalam Kristus. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita senantiasa rendah hati dalam pelayanan kita. Dan ayat yang ketujuh, maksud saya dikatakan di sini ayat yang ketujuh, ayat yang keenam, maaf Bapak Ibu. Dan dikatakan, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Wah, tidak salah berbagi kepada orang-orang yang mengajari kita kan kebenaran firman. Bagi Bapak Ibu, sebagaimana Tuhan menggerakkan kita, biarlah kita berbagi. Mungkin kita dalam penggembalaan, hamba-hamba Tuhan, mari kita apa yang ada pada kita, bahkan segala sesuatu, membagi dengan apa yang ada pada kita, kata firman Tuhan ini, segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran. Ini bukan masalah soal keuntungan, tidak, tetapi ini firman Tuhan. Biarlah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Karena ayat selanjutnya jelas dikatakan, ayat yang ketujuh, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jadi jelas dalam ayat pertama, kita memimpin orang yang melakukan pelanggaran kembali kepada jalan yang benar. Kita bertolong-tolongan untuk memenuhi hukum Kristus. Kita jangan sombong, kita bukan berkompetisi dalam pelayanan, kita bukan bertujuan motif-motif yang lain, tapi senantiasa tulus di hadapan Tuhan. Dan mari kita berbagi dengan orang-orang yang memberikan pengajaran kepada kita. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, tentu kita akan menuainya. Dan selanjutnya dikatakan, ini hal yang positif yang harus kita
kita lakukan dalam hidup kita, karena ini pengajaran yang dilakukan oleh Paulus. Karena dikatakan selanjutnya, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Biarlah kita ya melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang dimaksudkan Tuhan. Tidak, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, melakukan ya menabur dalam daging kita, tapi biarlah kita menabur dalam roh kita. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak mengenal kata kompromi. Ya, bahkan firman-Nya dalam Wahyu pasal 22 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah dia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah dia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah dia terus menguduskan dirinya. Dengan kata lain, oh Tuhan Allah kita adalah pribadi yang tidak dapat dipermainkan oleh siapapun. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Bapak Ibu, saya percaya kita semuanya di sini tidak suka kalau kita dipermainkan orang lain. Apalagi Tuhan. Ya mungkin di antara kita bagaimana bertanya-tanya bagaimana kita mempermainkan Tuhan. Tapi sering ya tanpa kita sadari ya kita sudah mempermainkan Tuhan. Ya, salah satu contohnya kita sering mempermainkan Tuhan adalah ya kita sering melakukan pelanggaran-pelanggaran atau dosa-dosa. Ada orang yang menyadarinya akan kesalahannya. Ya, orang yang menyadari melakukan kesalahan itu akan datang kepada Kristus. Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa-dosa kita, maka Tuhan itu setia dan adil. Tetapi ada orang yang tetap di dalam kedagingannya. Walaupun sudah dinasihatkan, sudah dipimpinkan kepada jalan kebenaran, sudah diajarkan akan kebenaran, tak juga mengeraskan hatinya. Ya, tidak ada pengampunan bagi dosanya. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang sengaja berbuat dosa, ya, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ya, sengaja tidak mau ditegur, tidak mau ya berbalik kepada Kristus. Dikatakan firman Tuhan ini tidak ada lagi korban untuk menghapus dosanya. Oh, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi ya, bagaimana kita mempermainkan Tuhan? Apa yang dikatakan mempermainkan Tuhan? Kita yang sudah percaya Tuhan, tetapi pada saat yang bersamaan kita juga masih percaya kepada ilah lain, berhala, dukun, paranormal, feng shui, ya bahkan sekarang ini ada ada bisa Facebook yang meramal, ada hal-hal yang lain bisa menyatakan masa depannya. Wah, saya lihat pada akhir-akhir ini banyak itu di dalam sosial media. Perbuatan-perbuatan ini Bapak Ibu bisa membangkitkan cemburu dan sakit hati Tuhan. Jadi marilah kita ya berubah. Ya, bahkan dalam Ulangan 32 ayat 16 berkata, orang-orang yang melakukan hal tersebut, mereka membangkitkan cemburunya dengan Allah asing. Mereka menimbulkan sakit hatinya dengan dewa kekejian. Ini adalah kekejian dan kejahatan yang sangat besar di mata Tuhan. Biarlah kita hanya percaya kepada Tuhan saja, hanya percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah itu tidak dapat dipermainkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apapun keadaan kita pada saat ini, marilah kita tetap mengandalkan Tuhan. Seperti pujian tadi, biarlah Tuhan mendapati kita tetap setia, hanya percaya kepada Dia saja. Bahkan pada masa-masa sulit seperti sekarang ini adalah kesempatan bagi kita untuk berbuat baik, saling membantu satu sama lainnya, sehingga hidup kita berdampak bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, demikian renungan singkat yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Berdoa Pak Petrus. Satu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan,
Kami berterima kasih buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Kami diingatkan kembali bahwa Engkau Allah kami yang tidak dapat dipermainkan. Kami mau menghidupi kebenaran-Mu, mematuhi firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau orang-orang yang rohani memimpin orang-orang yang melakukan pelanggaran untuk kembali pada jalan-Mu. Dan kami saling bertolong-tolongan Tuhan. Dan senantiasa rendah hati di hadapan-Mu. Dan kami menyelidiki hidup kami, hati kami, tujuan kami untuk mengikut Engkau semata-mata hanya untuk menyenangkan Engkau saja. Untuk mempermuliakan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau Tuhan hidup dipimpin oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami menyukakan hati-Mu dan beroleh hidup yang kekal Tuhan. Tuhan, bila firman-Mu menegurkan kami, menasihatkan kami, menyadarkan kami akan pelanggaran kami, akan dosa kami mau dengan rendah hati mengakuinya di hadapan-Mu dan berpaling kembali kepada jalan-Mu Tuhan, kembali pada kebenaran-Mu Bapa. Kami tahu Tuhan, Engkau senantiasa mengampuni kami, membenarkan kami oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa. Syukur Tuhan, hidupkanlah firman-Mu di hati kami, dan ini yang kami renungkan sepanjang hari ini Tuhan, dalam kami beraktivitas. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Ya. Ya, baik, kita